Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an katsir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu tentang solat sunat taubat dan bagaimana kita taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita hamba-hambanya, tentu Allah sangat memahami, mengetahui keterbatasan kita manusia ini. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia itu selalu melakukan kesalahan. Disebutkan di sini khata' dalam artian sering mengulang dan melakukan perbuatan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah mereka yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa saat itu orang-orang kafir Quraisy menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mereka mengatakan, "Ya Muhammad, ud'u rabbaka ayyaj'ala as-safa dhahaban." Wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu untuk menjadikan bukit Safa ini menjadi gunung emas. Kalau itu terjadi, kata kafir Quraisy, maka kami akan menyembah Tuhanmu. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bisa dan mampu, dan Allah akan jadikan bukit Safa itu menjadi bukit emas. Namun dengan catatan, apabila mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan azab yang tidak pernah Allah turunkan kepada siapapun." Atau yang kedua, kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat kepada mereka dan Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Mana yang engkau pilih wahai Muhammad, kata Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang kedua. Namun kata Rasul, aku memilih ayyaftahallahu babat taubati wa babar rahmah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan kepada mereka kafir Quraisy yang bermaksiat berdosa ini pintu taubat dan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maaf, pintu ampunan dan pintu taubat bagi mereka yang terlanjur melakukan kesalahan dan kekhilafan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampun dan lagi Maha penyayang. Karenanya siapapun di antara kita, karena kita manusia biasa, tidak maksum sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita pernah melakukan salah dan khilaf serta dosa, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Terkait dengan ini, ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lakukan, yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu caranya melaksanakan ibadah salat sunat taubat. Mari kita baca dalil atau hadis yang menjelaskan kesunahan untuk melaksanakan ibadah salat sunat taubat ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu ay fayuhsinul wudu'a thumma yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma qara'a hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah." Dalam hadis ini dijelaskan, tidaklah seseorang melakukan perbuatan dosa lalu dia berdiri, berwudu, kemudian melaksanakan salat sunat 2 rakaat, lalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji, fahisha, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka masing-masing, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang mereka kerjakan, wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan siapa lagi yang memaafkan, mengampuni segala dosa dan khilaf kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu orang-orang yang tidak berlama-lama dan berkeinginan meneruskan perbuatan maksiat, sesungguhnya mereka Maha mengetahui. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat sunat taubat yang disebutkan dalam hadis ini dijelaskan sangat mudah, simpel sekali cara pelaksanaannya, yaitu kita laksanakan salat sunat 2 rakaat. Boleh dengan lafaz usolli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku sengaja salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengangkat takbir, kemudian laksanakanlah salat seperti biasa, membaca al-iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca selanjutnya ayat dari Al-Quran, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya, sebagaimana kita melaksanakan ibadah salat sunat biasa. Ayatnya tidak harus ayat yang terkait dengan dosa dan maksiat, boleh ayat apa saja yang kita hafal. Maka kata Rasulullah, setelah mereka solat, lalu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang mereka perbuat tersebut. Waktu pelaksanaan ibadah salat sunat taubat ini kapanpun,
kecuali waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan ibadah solat. Setelah solat subuh misalnya, kemudian ketika waktu istiwa di tengah hari, siang bolong, ketika matahari tepat di atas kepala kita, diharamkan kita solat. Kemudian setelah solat asar juga dilarang untuk melakukan ibadah solat sunat taubat ini. Nah, selain waktu-waktu tersebut, maka diperbolehkan dan disunahkan bagi kita untuk melaksanakan solat sunat taubat ini. Terlebih lagi ketika seseorang melaksanakan sebuah maksiat, melakukan perbuatan dosa, dia sadar dan ingat, langsung dia berwudu, solat sunat 2 rakaat, maka itu lebih utama dan lebih afdal. Tidak menunda-nunda untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata para ulama, yang namanya solat, maka carilah waktu-waktu yang khusyuk. Dan waktu yang paling istimewa dan khusyuk itu bisa kita dapatkan di sepertiga malam. Maka siapapun yang melaksanakan ibadah salat sunat taubat ini, apabila dia kerjakan dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan kesadaran bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang melaksanakan salat sunat taubat ini kecuali mereka akan meneteskan air mata, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan berazam untuk tidak melakukan maksiat dan dosa kembali. Sesungguhnya, kata para ulama, siapapun yang melakukan dosa dan maksiat, pada hakikatnya hatinya merasa galau, sedih, hatinya merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Bahkan mereka sangat takut kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Namun tenang bagi mereka yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Allah ingatkan kepada kita untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, kemudian melaksanakan ibadah salat sunat taubat tersebut. Pelaksanaan ibadah salat sunat taubat ini tentunya sangat dianjurkan bagi kita semuanya, siapa saja. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Bukan untuk hanya mereka yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar, tetapi kita juga yang tentunya setiap hari kita pasti melakukan dosa dan kesalahan. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, "Lau balagha dzunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu lak." Kata Allah dalam hadis qudsinya, sekiranya dosa-dosamu itu sampai menjulang ke langit, lalu engkau meminta ampun kepadaku, summa astaghfartani ghafartu laka, maka akan aku ampuni dosa-dosa dan kesalahanmu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat sunat taubat ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang sering teledor, yang sering melakukan kesalahan dan dosa. Tentunya Allah Subhanahu wa taala juga akan sangat gembira, sangat bahagia ketika kita kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, sangat bahagia ketika seorang hamba menyesali lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib amal, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah
Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hambanya bertaubat dan kembali menyesali kesalahan dan kekurangan mereka. Dijelaskan dalam beberapa riwayat, Allah sangat gembira terhadap perbuatan hamba yang bertaubat tersebut. Ada sebuah hadis yang lumayan panjang. Kesimpulan hadis itu berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira terhadap
taubat hambanya daripada seorang laki-laki yang berjalan di sebuah padang yang tandus dengan membawa keledai atau onta. Di atasnya ada semua makanan dan perbekalan yang dia miliki. Lalu onta itu pun lari, tersesat, sehingga dia pun kebingungan mencari onta tersebut. Akhirnya laki-laki itu berputus asa. Dia tidur kembali di bawah pohon tempat di awal tadi dia kehilangan tunggangannya atau ontanya tersebut. Ketika laki-laki itu tertidur pulas dan tidurnya adalah persiapan untuk menyambut kematian karena semua harta bendanya habis dibawa oleh tunggangan onta yang hilang tersebut, dalam keadaan putus asa tersebut, dalam keadaan galau tersebut, laki-laki itu pun kedatangan onta yang hilang tadi. Lalu segera dia tarik talinya, lalu dia berkata apa? Ilahi anta abdi wa ana rabbuk. Sampai-sampai laki-laki itu mengeluarkan ucapan yang tidak terkontrol lagi. Dia mengatakan, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya laki-laki ini, kembalinya onta yang kehilangan tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih bahagia daripada sang hamba yang kehilangan onta dan perbekalannya tadi apabila hambanya kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan balasan kebaikan. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti dosa kesalahan orang-orang yang bertaubat kepada Allah itu dengan apa? Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah ganti kesalahan dosa tersebut dengan kebaikan demi kebaikan. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Bagaimana caranya dan apa tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Penjelasannya dijelaskan dalam Al-Quran. Surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah, bertaubatlah kepada Tuhanmu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Misalnya seorang ulama mengatakan at-taubatun nasuha adalah at-taubatul balighatu fin nushi wal khaliyatu minal ghish. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya yang tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Di mana seseorang berniat di dalam hatinya untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa dan dia tidak akan mengulanginya kembali. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Disebutkan juga oleh seorang ulama, at-taubatun nasuh. Taubat nasuha itu adalah ayyakuna batinur rajul kadhahirihi. Hendaknya zahir yang dia tampilkan dalam kesehariannya sama dengan batin yang tersembunyi di dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Artinya di situ tidak ada khianat. Karena tidak sedikit orang yang mulutnya membaca istighfar sedangkan hatinya berazam untuk mengulangi maksiat dan dosa yang pernah dia kerjakan. Tidak sedikit orang yang mulutnya mengatakan atubu ilallah, astaghfirullah, tetapi dalam dirinya masih ada niatan, masih ada cita-cita kalau ada kesempatan dia akan melakukan maksiat itu lagi. Itu tidak dikatakan taubatan nasuha. Taubatan nasuha bukan sekedar diucapkan oleh mulut, tetapi urusannya adalah amal perbuatan.
Maka dalam Al-Quran tadi kita diperintahkan tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jangan sampai taubat kita taubat sambal, kata orang. Pedas, berhenti, kemudian kita ulangi kembali. Itu bukan disebut dengan taubatan nasuha. Nah, para ulama menjelaskan, seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri-ciri dan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, harus menyesali perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Sebutkan dalam sebuah riwayat, an-nadamu hiya taubah. Sesungguhnya penyesalan itu adalah taubat. Menyesal atas perbuatan dosa khilaf yang pernah kita kerjakan. Yang kedua, segera berhenti dari maksiat dan dosa. Ketika kita sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa dan maksiat, menyesalinya, kemudian langsung berhenti, tidak mengulur-ngulur waktu. Nanti saja, kalau saya sudah tua, tidak. Ketika kita sadar bahwa itu dosa, itu maksiat, langsung berhenti segera dari perbuatan dosa maksiat tersebut. Yang ketiga, wa ayyazim alla ya'uda ilaih. Hendaknya dia berazam untuk tidak mengulangi maksiat dan dosa tersebut. Yang keempat, hendaknya dia mengembalikan raddul mazalim, mengembalikan hak-hak. Kalau itu terkait dengan manusia, terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan, maka harus dikembalikan hak-hak orang yang telah kita zalimi tersebut. Harta misalnya, yang kita makan, kita pakai, maka itu harus kita kembalikan. Supaya apa? Supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bukan berbentuk materi harta, tetapi berbentuk misalnya kita pernah menghina seseorang, mencaci maki, merusak namanya, maka kita harus roba dan ganti, kembalikan nama baik orang yang sudah kita rusak tersebut. Kemudian yang berikutnya, taubat baru bisa diterima apabila dia bertaubat itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Karena jabatan dia berhenti melakukan maksiat, bukan. Tetapi dia berhenti bermaksiat itu memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata para ulama, taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum napasnya berada di tenggorokan. Kemudian yang terakhir, taubat baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, maka tidak akan diterima lagi taubat seseorang. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, mari kita berusaha, berupaya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya dengan melaksanakan ibadah salat sunat taubat. Bila kita lakukan dengan sebaik mungkin, kita sedih, menyesal, menangis terhadap dosa yang kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhai. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.